Oke, selamat pagi semua petani, petani muda, petani Indonesia. Salam dari sahabat petani. Kini kita berada di lahan tomat. Ada ini lahan tomat. Percobaannya kita buat. Kita akan mengetahui serangan dari layu bakteri atau layu fusarium yang sering menyerang tanaman tomat. Apabila terserang layu bakteri atau layu fusarium, ini bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal atau langsung dia tidak menghasilkan apa-apa. Ini dia tanamannya yang terserang. Dan di sini kita akan membahas cara penanganannya, yang mana yang lebih bagus. Ini tanamannya. Tanaman yang terserang layu bakteri atau layu fusarium. Biasanya kalau ditandai dia tanamannya akan lama-kelamaan akan mati dan mengering. Ini dia. Dan pada umumnya ini serangannya paling banyak pada musim penghujan. Musim penghujan ini serangannya sangat tinggi karena kelembapan tinggi mengakibatkan bakteri atau jamur dapat dia berkembang. Untuk penanganannya biasanya kita dilakukan dengan pengolahan lahan yang optimal. Apabila dia sudah terserang, dia akan susah dikendalikan. Apalagi dengan tingginya curah hujan, maka pertumbuhan bakteri dan jamur akan lebih cepat. Pada umumnya yang dilakukan yaitu pada saat pengolahan lahan, yang dimana kita bisa mengendalikan dari sejak awal. Dimana pada saat pengolahan lahan kita bisa menaburkan sejenis bakteri atau mematikan bakteri yang ada yang di dalam tanah, atau bakteri yang parasit yang bisa mengganggu di dalam tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman tomat. Kali ini kita akan melakukannya dengan cara pertama kita taburkan dulu dolomit, karena dari pH tanah yang tinggi atau asam juga bisa mengakibatkan serangan layu fusariumnya atau layu bakterinya. Ini juga berpengaruh. Kalau tingginya pH tanah atau keasaman tanah itu mengakibatkan perkembangan bakteri lebih cepat dan mengakibatkan tanaman mudah sakit. Yang kedua yaitu penaburan sejenis trichoderma. Trichoderma juga itu bisa kita lakukan sebelum sebelum tutup mulsa. Biasanya kita buat sebelum tutup mulsa, kita tabur dan dicampurkan ke tanah. Itu pun bisa untuk mengatasi. Tapi yang lebih efektif dia apabila sudah ada di daerah itu, di suatu kawasan pertanaman atau lapangan itu yang sudah kena terserang layu bakteri, alang baiknya kita buat dulu, kita berokan satu tahun atau paling cepat 6 bulan. Itu untuk menekan pertumbuhan bakteri di dalam tanah. Jadi ini untuk pengendaliannya yang kita buat dengan menggunakan bakterisida, yaitu di mana pokok tanaman yang terserang oleh layu bakteri ataupun fusarium, itu kita buat dulu pengecoran, yaitu pengecoran bakterisida 10 batang dari samping tanaman yang sudah terserang, baru dari 10 batang lagi dari tanaman yang sebelah kanannya yang belum kena. Jadi untuk itu kita menjaga supaya tanaman yang sehat tidak menular. Ya kawan. Oke, ini biasanya terjadi pada tomat. Pada cabai pun banyak yang terjadi. Tapi yang paling dominan, yang paling cepat dia responnya, yaitu pada tanaman tomat. Dan perlu kita perhatikan yaitu
pembuatan kompos. Dari kompos pun bisa. Kompos biasanya umumnya kompos yang tidak matang akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri atau jamur dalam tanaman tersebut, dalam kompos tersebut akan merusak tanaman. Di mana dalam proses kompos itu dia belum matang, jadi bakterinya menggerogoti karena kita terlalu cepat membuat komposnya, jadi terakhirnya ikutlah akar tanamannya diserang. Jadi terinfeksi lah dia serangan dari jamur dan bakteri. Layu fusarium atau layu bakteri. Tanda-tandanya kalau layu fusarium dia dari bawah. Nanti dia ke atas, diam. Makanya tanamannya ini rusak sampai ke atas. Layu bakteri dia dari pucuk ke bawah. Gitu, teman. Terima kasih untuk ini pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari petani muda, petani Indonesia.